Tapi waktu itu adalah teman saya, satu tongkrongan, saya pernah ngomong, "Menurut lu gimana sih Pilgub Banten? Apa Andra Sony atau Airin?" Dia malah nanggapin gini, "Udahlah nggak penting, atau nggak guna juga buat kita, Nah, ngapain?" Nah itu gimana menurut Abang itulah tanggapannya? biasanya kan anak muda sekarang kan antipati kan, akhirnya Betul. dia terlalu muak dengan politik. Nah, justru kita-kita ini yang sadar politik ini harus ngevibrasi gitu loh, harus menyadarkan teman-teman terdekat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama channel Banten Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan tamu sosok anak muda yang sangat luar biasa, dan tema kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang santai terkait pilkada di Banten dan peran penting anak muda di dalamnya. Oleh karena itu, kita sudah kehadiran sosok Abang Jidan. Siap. Beliau merupakan Sekjen Relawan Generasi Emas atau biasa disebut milenial Andra Sony, betul ya? Betul, Bang. Jadi apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik, Bang. Sebelum kita membahas ke sana, kita coba akan mengulik sedikit nih sosok Zidan sendiri. Jadi kenapa sih Bang, Abang ini lebih tertarik menjadi tim sukses di Andra Sony sendiri? Ya, sebenarnya kegelisahan ini berawal dari pada saat saya jadi presiden mahasiswa, Bang. Itu di tahun berapa? 2021, 2022. Jadi dulu tuh saya aktivis mahasiswa. Di kampus Iya, mana? di kampus Universitas Oh, VTH dan pada akhirnya coba, namanya aktif mahasiswa kan, mhm, kesehariannya kita ngopi, keseharian kita berbicara soal persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Banten dan di mhm. nasional gitu loh. Per hari ini saya adalah orang yang sadar Bang, akan tindak tanduknya politik ini berpengaruh terhadap hidup kita gitu loh Bang, terhadap hidup masyarakat, terhadap hidup keluarga kita yang pada akhirnya kita sebagai anak muda ini jangan sampai tutup mata akan politik ini Bang. Nah, dari situlah saya sadar kenapa hari ini anak muda harus berperan aktif. Harus berperan aktif dalam arti kita jangan pasif, kita yang udah muak ini bukan berarti muak terus kita, apa ya namanya, depresi lah. Kita udahlah nggak tahu lah politik mah apalah itulah. Tapi kita harus harus mengerti gitu loh, bahwasanya politik ini bakal menjadi tindak tanduknya kita dalam bermasyarakat pada akhirnya dan dampaknya pada masyarakat juga, bahkan keluarga kita sendiri gitu loh. Tapi waktu itu Anda tuh di, kampus bukan jurusan tentang politik kan? Iya, kalau saya jurusan Heeh. kesehatan masyarakat. Nah, jurusan kesehatan ini kenapa lebih lebih tertarik untuk di dunia politik sendiri? Ya, sebetulnya kenapa saya tertarik di dunia politik ya karena tadi pembahasan yang sering saya baca, buku Mhm, yang sering saya baca, bahkan, video, podcast yang sering saya lihat, tonton itu ya berputar dalam politik. Tapi bukan berarti saya meninggalkan, apa ya mhm, namanya, kuliah saya enggak, saya lulus tepat waktu, sekarang juga saya lanjut S2 gitu. Tapi politik ini ya bukan berarti, apa ya, jurusan dan politik ini ya mhm, bisa saling, menyimbangin lah. iya beriringan gitu loh. Dalam arti apa? Dalam arti ya saya punya pemahaman soal di kesehatan, tapi politik ini kan pengaruh soal kebijakan, soal tata kelola dan lain halnya gitu loh. Yang pada akhirnya saya kenapa hari ini terjun dan ingin melihat walaupun saya belum jadi kader partai ya, Betul. tapi saya di sini ingin, apa ya, ingin menyampaikan aja apa yang menjadi, pandangan-pandangan anak muda, apa yang menjadi ekspektasi anak muda terhadap politik khususnya di Banten gitu loh. Anda kan tergabung di dalam relawan Andra Sony Mas. Ya, Di situ ngapain sih, Bang? nah, tadi ya kenapa Heeh, saya memilih untuk berpolitik ya dan per hari ini namanya kita nongkrong di tempat kopi Bang, mhm, betul. anak-anak muda, kira-kira siapa nih gubernur-gubernur yang ideal gitu kan, kita Menurut lihat. Anda siapa? Iya, kita lihat Heeh, satu-satu kan di situ ada para Nokarro yang udah berpengalaman mhm, menjadi gubernur, terus ada Bu Airin yang mungkin menjadi tokoh perempuan di Provinsi Banten. Terus kenapa, Masnya milih Andra Sony gitu? mhm, Nah, kenapa? di sini karena saya dulu pada saat jadi presiden mahasiswa kenal dengan Bang Andra ini, Mhm, Bang. Jadi dulu saya pernah aksi demonstrasi gitu kan, yang nerima itu Bang Andra. Tandanya apa? Tandanya dia tidak mengkerdilkan seorang anak muda gitu loh. Dia melihat gagasan-gagasan anak muda, dia menerima dan mendengar apa yang menjadi penyampaian-penyampaian anak muda dan di situ saya lihat sosok Bang Andra ini sosok yang ideal buat memimpin Banten karena apa? Karena dia pengen mendengar keresahan itu gitu loh. berarti Bu Airin nggak ideal bagi Anda? Bukan berarti nggak ideal, Bang. Kan dia punya pengalaman juga di Tangerang Mhm, di Tangerang Selatan kan. Tapi saya melihat kenapa saya menjatuhkan hati ke Bang Andra atau saya memilih mhm, ada di gerbong Bang Andra, karena itu tadi, saya mengenal dekat beliau. Kalau Bu Airin kan ibaratnya cuman kenal karena dulu saya juga, kemarin-kemarin lah di Pilpres sering ketemu Bu Airin kan, karena satu gerbong di
kemenangan Pak Prabowo. Tapi saya mengenal betul apa ya Bang Andra ini, karena kan kita sering ngopi bareng, Bang Andra sering ngopi bareng dan saya sering undang Bang Andra gitu loh. Pada akhirnya setiap diskusi kita itu selalu melahirkan gagasan-gagasan yang uh, objektif terhadap Provinsi Banten gitu loh. Bahkan ada progres lah di situlah. Menurut Anda, Bang, permasalahan apa sih yang ada di Banten saat ini itu? Nah, itu yang hari ini. Kan ada permasalahan lama yang sampai sekarang belum teratasi dan permasalahan baru. Yang pertama soal pendidikan. Pendidikan ini sangat sangat miris lah kita lihat di Provinsi Banten kan, apalagi indeks pendidikan di Provinsi Banten itu rendah. Makanya Bang Andra selalu menggaungkan pendidikan ini layak buat semua orang gitu loh. Punya hak semua orang untuk mengenyam pendidikan gitu. Apalagi kemarin kan kasus PPDB sempat rame Betul. gitu kan. Itu juga menjadi tolak ukur per hari ini. Bisa nggak calon-calon gubernur ini menjawab tantangan itu atas permasalahan-permasalahan. Terus yang kedua soal kesehatan. Banyak layanan kesehatan di kita itu jauh jarak tempuhnya. Dan ketika udah menempuh jaraknya jauh, tiba-tiba alatnya nggak kurang, akhirnya harus dirujuk lagi. Itu keburu meninggal di jalan, Bang. Nah, yang ketiga soal lapangan pekerjaan. Kita tahu Provinsi Banten ini menjadi provinsi yang pengangguran paling tinggi. Itu masalah-masalah yang dasar yang mungkin kita sering mendengar setiap tahunnya. Nah, sekarang ada permasalahan baru, soal apa? Soal judi online. Ini masyarakat menengah ke bawah, bahkan anak muda seusia kita, Bang, itu sekarang terpapar oleh judi online, dan itu dampaknya bukan hanya terhadap ekonomi ya, tapi terhadap mindset, terhadap pikiran dia yang pada akhirnya, gua harus bertaruh nih biar biar dapat. Tapi akhirnya mengharapkan hanya dari situ aja, nggak mau bekerja gitu loh. Bahkan dari kasus judi online pun banyak banget ya, kayak Iya, kasus-kasus kematian yang beredar gara-gara judi online, bahkan bunuh diri, cerai, betul, itulah. banyak sekali. Itulah yang akhirnya terdampak kan akhirnya kan secara mental gitu Dan loh. Bang Andra sendiri mau mencoba memberantas judi online itu atau Ya, gimana? itu harus kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhirnya, Bang. Nah, Bang Andra ini kan per hari ini yang nanti akan memimpin ya Pak Prabowo, walaupun masih Pak Jokowi, tapi Bang Andra ini menjadi galah yang tepat untuk pentahelix itu, antara kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu loh. Nah, itu sih Bang yang menurut saya hari ini harus dientaskan sama-sama ya, bukan hanya dari segi pemimpin, tapi dari segi kita masyarakat dan kita anak muda yang harus berperan aktif lebih gitu loh terhadap persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Banten. Bang, saya masih penasaran deh, apa sih sebenarnya relawan generasi Mas ini? Ya, relawan generasi Mas ini tadinya saya nongkrong di warung kopi. Saya kan kalau saya dulu anak-anak BM, teman-teman Cipayung ngobrol kan. Ini yang tergabung di relawan generasi Mas, Anak-anak anak-anak muda, BEM semua? enggak. Oh, enggak semua? Yang penting milenial, yang penting enggak semuanya juga pinter, enggak, tapi setiap daerah kita punya koneksi karena kita aktivis, Bang. Kalau aktivis itu kita punya akses di setiap komunitas yang pada akhirnya kita ayo yang kiranya emang searah dengan kita, yang kira emang ini kita udah bangun itu, bahkan kita udah punya korwil-korwil di setiap kabupaten kota. Bahkan ya insya Allah program yang akan kita jalani yaitu canvassing itu adalah satu desa satu relawan, Bang. Satu desa, satu relawan. Itu berarti semuanya ada berapa tuh jumlah anggotanya? Oh, kalau jumlah anggota kita bisa targetin anggota ya, untuk anggota pengurus aja kita itu sekitaran ada 50 orang. Tapi ya tadi ada kan itu terdiri dari struktural DPC sama relawan-relawan di setiap ini kan desa kan. Nah, sekarang kan ada 1.512 kalau nggak salah, 12 desa. Nah, insya Allah kita mau buat semua relawan itu setiap desa. Jadi targetnya itu satu orang itu ya menggarap kurang lebih sehari itu 10 rumah, Bang. 10 rumah. Nah, berarti Abang juga sering banget ya terjun ke masyarakat-masyarakat gitu ya? Ya, Apa sih yang biasa dikeluhin sama masyarakat itu? yaitu kadang mereka ini pejabat-pejabat datangnya kok cuman pas H-min pemilu aja gitu kan, H-min pilkada aja gitu. Ketika udah jadi lupa dengan kita-kita. Terus kadang biasa mereka soal sanitasi, soal kesehatan lah, Bang. Abang kan dekat sama kadang-kadang kita taunya kita dekat sama pejabat aja, Bang, Betul, kalau betul. masyarakat itu. Coba sampaikan ya ke Pak Prabowo, padahal kita juga nggak kenal Pak Prabowo. Maksudnya cuman lewat-lewat aja gitu kan. Kita ini nggak pernah dapat bantuan sosial, katanya itu RT-nya tertutup lah segala macam. Itu tadi kan keluhan-keluhan masyarakat ada aja kan. Apalagi waktu pas kita dulu itu kemarin-kemarin itu sempat ngasih susu dan makan Oh, siang. berarti waktu itu Abang juga tergabung di relawan 02? Iya, saya masuk dalam relawan 02 ya itu tadi karena jaringan politik akhirnya sekarang sehari-hari ya dengan diskusinya politik terus, Bang. Abang kan di relawan generasi Mas. Menurut Abang strategi Bang Andra ini sebagai gimana sih untuk memenangkan Pilgub Banten ini?
Ya, sebenarnya kalau strategi yang paling penting itu kenapa dia menekankan terus, "Anak muda dan gerak dan." Hmm. Karena 60% pemilih itu ada di suara milenial dan Gen Z. Tapi kan banyak juga Bang yang masih golput. Iya, nah itu, kita harus mencerdaskan terhadap anak muda Nah, kan, gimana bahwasanya menurut Abang kalau misalkan kayak gitu? kita jangan antipati loh, adik-adik gitu kan dengan politik ini. Karena apa? Karena ini menentukan arah kalian ke depan. Ini menentukan kebijakan kalian mau kuliah, mau kerja dan mau lainnya. Dan Bang Andra punya pengalaman sebagai ketua DPRD yang dia pun tahu gitu loh, apa namanya, eee, aturan-aturan apa yang harus dibuat. Ya itulah yang menurut saya pengalaman Bang Andra sebagai ketua DPRD udah mumpuni lah untuk, dia membangun Banten itu sendiri. Tapi waktu itu adalah teman saya satu tongkrongan, saya pernah ngomong, menurut lu gimana sih Pilgub Banten? Apa Andra Sony atau Airin? Dia malah nanggapin gini, udah lah nggak penting, atau nggak guna juga buat kita, Nah, ngapain? Nah itu gimana menurut Abang itulah. tanggapannya? Biasanya kan anak muda sekarang kan antipati kan, akhirnya Betul. dia terlalu muak dengan politik. Nah, justru kita-kita ini yang sadar politik ini harus harus, ngevibrasi gitu loh, harus menyadarkan teman-teman terdekat kita. Bahkan ada anggapan gini Bang, politik tuh kotor katanya. Bener nggak sih? Ya nggak semua politik kotor, walaupun ya itu tadi, selalu dinarasikan ya politik kotor. Tapi kan kita justru kalau kita terus-terusan beranggapan seperti itu, apa namanya, kita nggak akan pernah tahu dan kita nggak akan pernah merubah politik itu menjadi bersih kalau misalnya orang-orang yang kotornya masih ada di situ gitu loh. Tapi waktu itu Abang beranggapan politik tuh kotor atau nggak waktu sebelum bergabung ke relawan generasi emas? Iya, saya beranggapan politik itu kotor. Dalam arti apa? Dalam arti kultur yang ada di dalamnya kan. Entah itu kultur misalnya bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek dan lain halnya. Menurut saya itu kotor gitu. Nggak objektif lah kepada potensi-potensi kita gitu anak muda gitu kan. Yang pada akhirnya ya semua akhirnya tukar tambah aja. Gue udah menangin ini, terus lu dapet ini, dapet ini. Bagi-bagi kursi. Nah, itulah yang pada akhirnya. Nah, menurut saya itu tuh jangan sampai itu terjadi lagi gitu loh. Yang pada akhirnya kan biasa ada menteri-menteri giveaway gitu kan, bagi-bagi Ya kursi kayak betul. gitu-gitu. Nah, harusnya kita ini yang anak-anak muda yang emang berperan aktif dan nanti kita mengasah kompetensi kita yang harus dilibatkan gitu Bahkan loh. ada juga ya seorang bapak yang mencarikan pekerjaan untuk anaknya juga ya Mencari di politik. ya pasti ada kan. Karena itu tadi politik dinasti, ya kan yang disebut politik dinasti Iya. kan, itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Kita nggak melarang ya, karena Mhm. itu termasuk dalam hak asasi manusia. Kita Mhm. nggak melarang karena politik dinasti itu kita bukan sekarang itu kan demokrasi ya. Betul. Nggak ada politik yang nanti turun tahta ya ke sini, nggak kayak gitu, tapi semua diatur dengan apa namanya, pemilihan gitu loh. Cuman kan yang diklaim dengan politik dinasti di Indonesia ini kan dia yang tadinya punya jabatan turun ke anaknya, tapi anaknya juga ikut berkontestasi dalam demokrasi. Tapi kan ikut cewek-cewek juga. Iya, maksudnya maksudnya dalam arti gini loh, Bang, disebut politik dinasti itu apa sih definisinya gitu loh. Dinasti itu kan ketika raja nih nurunin tahtanya kepada anak gitu loh. Tidak melalui Mhm. proses demokrasi. Nah, sedangkan Indonesia itu menggunakan proses demokrasi yang Mhm. itu pemilihan gitu loh. Dia masyarakat semua punya hak untuk memilih atau tidak memilih, kan itu, Bang. Berarti kembalikan lagi ke masyarakat. Iya, kembalikan lagi ke masyarakat, mau apa enggak menerima politik dinasti, kan kayak gitu. Nah, seandainya nanti, seandai kata Pak Andra Sony ini menjadi Gubernur Banten Ya. dan tidak bisa menuntaskan apa yang beliau janjikan, apa yang Abang lakukan? Ya, karena saya Apa demo lagi nanti? ya udah pasti tuh Bang. Karena saya sebagai anak muda kan yang emang nantinya akan meminta pertanggungjawaban ke Bang Andra gitu kan. Karena dia juga dulu pada saat demo ya tadi dia turun ke bahkan naik mokom. Saya ingat banget dia Mhm. naik mokom dengan Pak Muktabar itu apa namanya pada saat saya demo tuh dia nerima. Setelah itu kita apa namanya diajak diskusi soal apa yang menjadi program-program untuk membangun Banten gitu. Nah, menurut saya disitulah tugas seorang pemimpin menerima apa yang menjadi gagasan-gagasan anak muda dan dia bisa mampu mengimplementasikan itu, kalau itu baik ya. Berarti menurut Abang Pak Andra Sony ini mampu menuntaskan apa yang menjadi masalah di Banten sendiri? Iya, karena saya lihat dari profiling beliau. Beliau ini seorang anak petani, Bang, Mmm. yang emang, dia itu pernah jadi imigran gelap. Dia ini pernah, eee, apa ya namanya, ke Malaysia, kan karena orang tuanya petani, petani sawit. Mhm. Dia dia dikatain imigran gelap lah, stunting lah, segala macam. Jadi Bang Andra ini bukan lahir dari kursi emas. Mmm. Bang Andra ini bukan anak elit politik, Lahir dari anak-anak tapi dia petani. iya, tapi dia lahir dari anak petani yang pada akhirnya dia bisa ekspansi sekarang gitu loh, menjadi ketua DPRD Provinsi Banten dan itu menurut saya survive yang sangat bagus untuk kita, apa ya, menjadi harapan anak muda lah, apalagi kayak saya lah. Saya bukan lahir dari keluarga elit politik, saya bukan lahir dari ketua partai, orang tua saya nggak punya partai gitu. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk
bisa ekspansi seperti Bang Andra gitu. Nah, menurut saya jadi tokoh inspiratif loh dia ya, pada akhirnya gitu loh. Nah, itu sih menurut saya kenapa saya memilih untuk ada di positioning dengan Bang Andra Soni. Karena ya dia bukan lahir dari anak siapa-siapa, tapi dia bisa ekspansi sampai sekarang. Bahkan bisa dipercaya sebagai bakal calon gubernur. Mas bisa lihat lah, 2 tahun ke belakang sebelum Pilpres, Bang Andra itu nggak ada baliho-baliho Nggak dia. ada ya, betul. Dia itu nggak punya syahwat politik, tapi kenapa orang-orang percaya sama dia? Karena itu tadi, karena dia satu ya sekarang punya jadi ketua partai Gerindra, DPD Gerindra gitu kan, yang menjadi kader tulennya Pak Prabowo. Tapi ya pada kesempatan ini ya Bang Andra garis tangannya aja udah ada yang banyak yang dorong, sedangkan dia bukan elit politik dalam arti dia anak-anak tokoh-tokoh politik Tapi yang kan enggak. Bang Andra ini dipasangkan oleh Pak Dimyati ya, Ya, kalau nggak Pak salah. Dimyati Nah, sedangkan kita tahu lah Pak Dimyati ini seperti apa. Nah, menurut Abang, seperti apa gimana Bang maksudnya? ya seperti yang sudah diberitakan sebelum-sebelumnya lah, banyak lah berita-berita yang beredar di media online. Nah, menurut Abang, apakah Gerindra ini mantap buat memasangkan Ya. keduanya ini? Sebenarnya kan kalau dalam politik itu soal hitung-hitungan angka, Bang. Walaupun opini media seperti ini, opini Bang Andra seperti ini, tapi pada akhirnya nih ya, kalau kita lihat Bang Andra ini minim resistensi. Dia nggak pernah punya bab apa-apa lah yang diisukan kan. Oke lah kalau misalnya Pak wakilnya Pak Dim gitu kan, dia pernah diisukan soal apa tuh banyak lah isu-isu dia kan yang tapi itu kan kebenarannya belum terjadi. Kalau kebenaran terjadi dia udah di penjara dong. Sedangkan sekarang ya namanya politik ya, itu kan pembahasan elit politik lah. Kalau dalam bongkar pasang koalisi, karena berbicaranya kan kursi Bang. Bisa apa enggak dia maju gitu kan? Karena Pak Dimyati itu ya kursinya PKS dengan Gerindra rasanya udah selesai itu kan. Gerindra dengan 14 kursi, PKS dengan 12 kursi itu udah bisa menghantarkan bisa menjadi calon dan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Sebenarnya itu sih kalau hitung-hitungan. Dan keduanya hitungan elektoral Bang. Bang Andra ini kan dia segmentasinya Tangerang. Sedangkan Pak Dimyati itu segmentasinya selatan, Pandeglang dan Lebak gitu. Pada akhirnya itu akan menjadi keseimbangan gitu loh Bang. Antara Tangerang Utara, ya Pak, Banten Utara dan Banten Selatan. Berarti menurut Anda emang cocok lah ya? Ya, pada akhirnya kan buktinya Pak Dasko pun langsung mengikrarkan itu kan, mendeklarasikan kalau misalnya Bang Andra dengan Pak Dimyati, Partai Gerindra itu sih Bang. Dan sekarang hampir 7 partai yang merapatkan untuk menyepakati. Bahkan gubernur sebelumnya Pak Wahidin Halim juga kan mendukung. Dan bisa diisukan bergabung juga kayaknya. Ya, belum lagi PSI juga kan, itu menurut saya partai anak muda juga kan, akhirnya mendukung juga Bang Andra. Bang, gimana sih Bang caranya supaya kita nih sebagai generasi muda itu agar lebih melek lah terhadap politik? Ya, yang pertama kita harus sadar betul Bang, kalau bahwasanya ya tadi yang saya bilang tindak tanduk kita ini diatur semua sama kebijakan politik, yang pada akhirnya jadi anak muda ini jangan yang kita pengen masyarakat, mindset atau tadi pendidikan, kesehatan itu berubah, tapi kita sendiri nggak mau terlibat aktif gitu loh Bang, dalam dalam masukan gagasan-gagasan kita terhadap politik. Kita punya hak loh Bang sebagai anak muda dalam arti ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutif, yang pada akhirnya anak muda kalau kiranya punya gagasan, kalau bisa ada keluhan ya sesuai dengan protap jalur demokrasi itu gitu. Kita bisa aksi, kita bisa audiensi untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pendapat. Jangan sampai ya tadi soal pendidikan kasus PPDB sekarang kan menjadi polemik yang besar ya? Iya, menjadi polemik kan pada akhirnya kan banyak orang yang ke rumahnya dekat kita sekarang sistem zonasi nggak masuk. Itu kan menjadi permasalahan yang dasar yang seharusnya setiap anak punya hak dalam dalam sekolah gitu, dalam mengenyam pendidikan. Itu sih menurut saya jangan sampai anak muda ini tutup mata tapi pengen dunia ini berubah gitu. Kan nggak bisa. Dulu aja kan Soekarno kan punya 10 berikan saya 10 muda akan kunjangkan dunia gitu. Berubah gitu kan. Akhirnya tapi pemuda-pemuda yang gerak bukan yang cuman meye-meye terus rebahan aja kan. Ya itulah yang saya bilang jangan banyak rebahan lah. Mending kita buktikan membuat perubahan. Sekarang ini wajib untuk melek politik. Ya, wajib dalam arti kita punya peran masing-masing. Betul. Kita punya peran, kalau Abang misalnya khusus media share lah media berita-berita yang kiranya emang bisa mempengaruhi masyarakat, fakta gitu ya, yang bisa mempengaruhi kebijakan. Saya sebagai misalnya aktivis, saya berhak untuk bersuara, menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan gagasan-gagasan anak muda. Meskipun kadang suaranya itu nggak didengar ya. Nah itu tadi, tinggal bagaimana kita mendelivery suara kita itu seperti apa. Kalau di relawan generasi Mas ini ada sosial medianya nggak sih? Ada Bang, nanti bisa di-follow. Apa tuh namanya? Relawan generasi Mas. Di Instagram ya? Iya, Instagram, TikTok adalah. Dan kegiatan selama ini untuk Bang Andra sendiri
apakah sama strateginya seperti Pak Prabowo membagikan susu gratis? Enggak sih Bang, kalau Enggak. Bang Andra ini dia susah dibuat gimmick. Dia tuh nggak orangnya pengen natural Bang. Heeh, Jadi karena itu tadi Bang, karena dia lahir dari anak keluarga anak. petani kan, dia kemarin ketemu petani, dia jadi petani Bang. Dia turun ke Oh ya, sawah, saya dia lihat, iya, ngoyos kan. benar. Nah, lihat kan itu. Itulah yang saya bilang, Bang Andra ini bisa jadi apa aja, dia bisa melebur terhadap masyarakat Bang, karena dia lahir dari rahim masyarakat, dari rahim rakyat, Berarti bukan dari rahim elit. berarti sosoknya sangat menginspirasi juga ya? Iya menurut saya itulah, dia kemarin ketemu nelayan, dia naik perahu, Mhm, dia kasih tahu apa yang harus dilakukan oleh nelayan. Terus juga, dia ke ulama, ya tadi sopan santunnya tinggi kan karena dia sadar betul, dia tahu diri betul, dia bukan lahir dari elit politik, tapi pada akhirnya dia bisa ekspansif, dia bisa survive sampai jadi ketua partai DPD Gerindra, dia sampai jadi ketua DPRD Provinsi Banten. Kita yang anak muda yang nggak punya apa-apa ini kan dalam arti, ada loh testimoni betul. orang-orang seperti ini, Sosok yang sosok. benar-benar mampu lah Nah, gitu ya. akhirnya kenapa saya memilih untuk ada di positioning itu. Bang, kemarin kan Pilpres sudah selesai nih, Siap. dan banyak sekali kasus-kasus kayak, money politik atau politik uang, Ya. dan Abang tanggapan Abang nih terkait nanti bila mana ada, money politik di Pilkada 2024 di Banten khususnya, itu tanggapan Abang Nah, seperti apa? itu tadi, masyarakat kita sebenarnya latah Bang, sama money politik ini. Jadi seakan-akan kalau calon ini nggak bawa uang itu, calonnya laku duite, udah Itu jangan fakta dipilih. Bang, bener? Itu fakta Iya, terjadi gitu loh di masyarakat kan. Pada akhirnya apa? Karena ini namanya pengen dapat kekuasaan, pengen dapat mandat, ya calon-calon ini gimana caranya dapat hati masyarakat ya ngasih uang. Nah, itu yang hari ini kultur yang terjadi ya dan mindset yang tertanamnya yang harus dirubah. Makanya saya selalu mengklasifikasikan Bang, ada pemilih rasional, ada pemilih tradisional. Kalau pemilih rasional ini dia yang udah cukup uang, dia cuma minta gagasan, "Yuk apa?" Calon itu ke calon gitu kan. Kalau gagasannya cocok, oh kayaknya tapi kita kan masyarakat kadang nggak menerima gagasan kalau nggak ada nah itu tadi duitnya. ada pemilih tradisional Heeh, yang, mau siapa orang yang penting duitnya gedean mana kan itu kan. nah Itu itu. pemilih-pemilih tradisional, makanya saya ngeklasifikasiin itu. Bahkan sekarang juga udah bergulir Bang, contohnya kayak beberapa kasus adalah salah satu calon yang emang, eee, ada money politik lah. Nah, tapi kalau Bang Andra sendiri setiap terjun atau relawan yang terjun ini, ada nggak sih kayak gitu bawa-bawa duitnya? Atau Enggak, cuma bawa karena saya kemarin sempat ikut Bang Andra keliling, dia nggak itu bawa duit, tapi justru dia pengen membuat ruang-ruang diskusi. Kemarin saya ikut Bang Andra di komunitas slang, mmm, itu kegiatan biasa, silaturahmi slang kan biasa kan mereka bikin konser, ada Bang Andra di situ, dan Bang Andra cuma pengen duduk, apa yang menjadi keinginan kalian? Mereka cuma pengen difasilitasi misalnya soal panggung, soal apa, didukung industri, musik, itu yang dan Bang Andra membuka ruang-ruang diskusi semua gitu, dan bahkan dia duduk di lesehan Bang, nyeker duduk di lesehan dia dengan teman-teman slang, kalau kalau Abang mmm, nggak percaya lihat loh di sosial medianya apa namanya, Slank atau di mana, pasti ada itu. Dan itu saya lihat langsung gitu loh, kalau Bang Andre itu justru ketika karena dia basic-nya, legislatif sih ya, dia lebih ke menyerap, lebih ke mendengar. Jadi apa keluhannya, apa yang kiranya harus kita rubah. Di situ sih yang menurut saya bagus juga kan pemimpin-pemimpin yang emang seperti ini gitu, bukan hanya soal dia sosialisasi, tapi sosialisasi, "Dukung saya," nggak seperti itu aja, tapi dia dibalut dengan gagasan-gagasan yang dia tuangkan kepada masyarakat. kalau misalkan, masyarakat ada yang partai politik yang datang terus ngasih duit dan dia nggak nyoblos orang itu, menurut Abang gimana itu? Maksudnya Bang? Maksudnya, si caleg A nih Mhm, datang ke masyarakat, dia bagi-bagi duit, tapi si masyarakatnya ini nggak akan milih dia, tapi sesuai hatinya gitu. iya. Nah, kalau misalkan begitu gimana? Ya itu konsekuensi calon. Ngapain dia menggunakan Kan ketua Gerindra juga pernah ngomong ya, "Ambil aja duitnya tapi pilih sesuai hati." itulah. Nggak apa-apa uang ya toh dia ngasih kan anggap aja sedekah dia Heeh, gitu kan, sedekah calon gitu. Bukan berarti harus dipilih, tapi kan kalau setiap orang di sini dikasih hak untuk punya pilihan masing-masing, Bang. Tidak bisa diintervensi oleh uang, tidak bisa diintervensi oleh jabatan, tidak bisa diintervensi oleh, apa namanya, misalnya karena dia masyarakat A harus nurut dengan lurah yang enggak itu. mhm. Setiap orang, setiap kita nih punya hak untuk memilih apapun itu, karena ini negara demokrasi. Tapi Bang, kalau Bang Andra Soni sendiri sebenarnya visi misi untuk di Pilgub Banten itu apa sih Bang? Ya, dia secara ini visinya itu pengen Banten ini maju, Bang. Mhm, Dalam Banten maju ini apa, harus ada 3 dimensi yang dia buat, ada 3 aspek. Ya tadi yang saya bilang, pendidikan, kesehatan, sama lapangan pekerjaan. Ya tadi masalahnya, Bang, pendidikan ini kan ya tadi, jangan sampai ya setiap anak ini malah banyak yang putus sekolah, pada akhirnya depresi, ya udahlah nikah aja. Banyak kan betul, di Banten ini banyak. usia-usia muda, pada akhirnya mindset-nya nggak mau sekolah, nggak mau melanjutkan kuliah, tapi nikah nikah. Akhirnya apa? Mindset dianya
terendap, ya udahlah banyak pengangguran. Nah, efeknya ke pengangguran lihat di kita. Belum lagi kalau di selatan kan banyak pengangguran. Kalau di Tangerang Raya lah, Banten Utara itu biasanya kita karena banyak pendatang. Banyak pendatang yang pada akhirnya tidak tertampung gitu loh. Kan banyak orang-orang Sumatera, orang-orang Jawa masuk Banten kan. Dia karena pengen kerja di Nikomas, pengen kerja di perusahaan-perusahaan yang di Banten. Tapi akhirnya apa? Ada PHK yang Betul, cukup banyak. banyak. Akhirnya apa? Banyak lapangan pekerjaan yang emang pakai Uang, uang. Itu calo-calo juga akhirnya beredar, Bang. mereka terjebak di Banten ini jadi pengangguran. Ya akhirnya terdata lah. Bang, seandainya, ada anak-anak muda seperti kita lah yang mau bergabung ke relawan Generasi Emas, itu gimana caranya? Justru saya sangat senang hati. Boleh nanti dihubungin saya atau mungkin bisa di DM relawan Mas itu nanti kita bisa diskusi-diskusi untuk ngopi lah. Ada gajinya nggak? Nggak ada bang. Kita ini relawan ini ya swadaya. Kita ini nggak dituntut buat harus memenangkan Andra Sony ini dalam arti kamu bikin program ini enggak bang. Tapi kita lebih ke apa yang kita mampu kita usahakan untuk apa? Untuk menghantarkan orang yang tadi saya bilang orang baik ini ya mendapatkan kursi itu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bang, sebagai closing statement, saya pengen Abang ini memberikan statement dalam pandangan Pilkada Banten dan tentang money politik sendiri. Silakan. Ya, kalau untuk pilkada ini saya ingin mengajak aja ke teman-teman anak muda, ke teman-teman milenial, pada akhirnya kita ini nggak bisa terus tutup mata dengan kondisi Banten hari ini, tapi kita harus berperan aktif terlepas siapapun yang dipilih, terlepas siapapun yang saya nggak punya resistensi di sini, mau dia memilih Airin, mau memilih Rano Karno, mau memilih Bu Iti, mau milih Rekawati atau milih Bang Andra Sony, saya lepasan itu yang penting anak muda ini jangan tutup mata akan hal politik karena tindak tanduk kita ini semua diatur dan dampaknya ya terhadap keluarga, terhadap masyarakat yang pada akhirnya jangan sampai anak muda ini tutup mata lah. Saya hanya berharap itu. Jadi jangan sampai ya anak muda ini banyak rebahan. Mari kita buktikan membuat perubahan. Nah, itu. Terakhir Bang, harapannya untuk Bang Andra Sony sendiri bila mana nanti maju menjadi Gubernur Banten apa? Saya nggak harap apa-apa ya. Saya cuma pengen berpihak dengan orang yang emang sekiranya dia bisa membawa gagasan-gagasan kami sebagai anak muda gitu. Saya nggak terlalu berharap Bang Andra misalnya menang atau segala macam, enggak. Tapi saya cuma pengen saya berpihak di orang yang benar, itu aja sih Bang. Terlepas nanti misalnya pemenangannya yang menang Rano, yang menang Bu Airin, atau yang menang Bang Andra, syukur alhamdulillah. Itu terlepas siapa yang memimpin. Yang penting gagasan-gagasan anak muda seperti saya ini jangan sampai dikerdilkan, jangan sampai tidak dilibatkan, dan jangan sampai mereka ketika udah jadi tutup telinga akan gagasan-gagasan anak muda. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang. Siap. Oke, sahabat Banten Podcast, jadi kesimpulannya adalah bahwa anak muda harus melek politik. Jangan sampai kita menjadi tutup mata atau tutup telinga dalam Pilkada Banten. Dan terima kasih untuk Siap. Bang Zidan udah hadir. Sama-sama Bang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.